Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan bahas KD 3.2 untuk kelas 11 yang mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kita lanjut saja. Jadi yang pertama kita akan bahas kaitan dengan hakikat demokrasi. Tentunya kita dan kalian semuanya sudah mengenal apa itu demokrasi karena sudah dipelajari baik di tingkat dasar maupun tingkat sekolah di SMP ya. Jadi tapi kita tidak ada salahnya untuk mengulas kembali ya bahwa demokrasi itu secara etimologi atau secara asal usul katanya itu dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata. Yang pertama demos itu artinya rakyat, dan yang kedua adalah kratos atau kratein, itu yang artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi secara etimologi itu artinya bahwa ada pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dan itu dikuatkan lagi dengan adanya pendapat dari salah satu presiden atau mantan presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bisa dipahami lah itu ya. Kemudian kita lanjutkan tentang klasifikasi demokrasi. Yang pertama kita akan bahas demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Jadi ada tiga demokrasi menurut atau berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama demokrasi formal, yaitu demokrasi yang di dalamnya itu menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, namanya demokrasi formal. Kemudian yang berikutnya adalah demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Dan yang berikutnya adalah demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang merupakan gabungan dari demokrasi formal dan demokrasi material, atau sering diartikan bahwa demokrasi gabungan itu merupakan demokrasi yang mengambil apa-apa yang baik dari demokrasi formal dan apa yang baik dari demokrasi material, seperti itu. Kita lanjutkan. Berikutnya klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Jadi berdasarkan ideologinya, demokrasi itu ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Itu paham atau ideologinya kebebasan atau individualisme atau liberal ya, bebas, itu makanya disebut dengan demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Dan yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, demokrasi ini menggunakan paham Marxisme atau yang disebut dengan demokrasi komunis. Nah, berikutnya kalau berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, jadi untuk berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, kalau negara-negara modern sekarang ini pada prinsipnya menggunakan demokrasi tidak langsung. Jadi dalam demokrasi tidak langsung itu ada sistem perwakilan yang memunculkan, seperti di Indonesia ada Dewan Perwakilan Rakyat yang nantinya menjadi mediasi antara penguasa dengan rakyat atau sebagai perwakilan rakyat. Nah, sedangkan demokrasi langsung itu sendiri bahwa demokrasi ini mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam pengambilan keputusan. Jadi ini tidak akan mungkin bisa dilakukan di negara yang jumlah penduduknya banyak dan luas daerahnya seperti negara kita dan negara-negara lain di negara modern sekarang ini. Maka sekarang kalau berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyatnya, ya, banyak negara atau hampir semua negara itu menggunakan demokrasi tidak langsung. Selanjutnya ke prinsip-prinsip demokrasi. Di sini sudah saya tampilkan ada prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo dan menurut Al-Amudi. Jadi setelah kalian baca mungkin ya, jadi prinsip menurut Henry B. Mayo maupun Al-Amudi ini, pada dasarnya prinsip demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila di negara kita ya, itu ada dua. Yang pertama bisa diingat-ingat bahwa yang namanya demokrasi itu prinsipnya harus ada pemajuan, harus ada perlindungan, harus ada
jaminan atas hak asasi manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus ada keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Jadi ada rakyat diberikan kesempatan untuk nantinya ikut serta dalam atau berpartisipasi dalam pemerintahan. Itu prinsip demokrasi. Pada prinsipnya seperti itu. Kita lanjutkan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Sekarang saya sampaikan dulu pendapat dari Notonegoro ya tentang demokrasi Pancasila. Jadi Notonegoro menyampaikan bahwa demokrasi Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi ini adalah pemerintahan yang dari nilai Pancasila sila keempat yang dijiwai sila pertama, sila kedua, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Seperti itu ya. Itu menurut Notonegoro tentang demokrasi Pancasila. Nah, kita lanjut langsung ke periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Jadi ada beberapa periode yang perlu kalian atau kita semua pahami. Yang pertama, ada periode tahun 1945 sampai dengan 1949. Itu demokrasinya demokrasi parlementer. Kemudian periode tahun 1949 sampai 1959 itu juga dikategorikan sebagai demokrasi parlementer, masih periode demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, seperti itu. Perbedaannya di dua periode ini, kalau di tahun 1945 sampai 1949 itu konstitusinya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pada tahun 1949 sampai 1959 itu memunculkan konstitusi sementara. Yang pertama itu ada Konstitusi RIS 1949, dan kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kemudian berikutnya perbedaannya juga, kalau di periode tahun 1945 sampai 1949 itu sistem pemerintahannya itu menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Kemudian kalau di periode 49 sampai 59 itu menggunakan sistem parlementer. Makanya di tahun 1949 sampai 59 itu bermunculan kabinet-kabinet yang silih berganti sebagai bentuk demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Seperti itu. Baru selanjutnya kita ke periode 1959 sampai 1965. Itu dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Nah, ini seperti yang kita ketahui di tahun 59 pada tanggal 5 Juli 59 pada khususnya itu ada dekret presiden ya. Dalam dekret presiden itu salah satu isinya adalah kembalinya konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tahun 59 ini kita menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali. Seperti itu ya. Kenapa disebut dengan demokrasi terpimpin? Ini mengambil dari istilah Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama kita yang menyatakan bahwa demokrasi kita pada periode itu dinyatakan sebagai demokrasi yang harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya sering juga disebut dengan demokrasi terpimpin. Kemudian berikutnya adalah demokrasi Pancasila. Itu ada dalam periode 1965 sampai 1998. Ini yang dikatakan sebagai Orde Baru. Nah, kalau 1959 sampai 1965 itu Orde Lama, ini demokrasi Pancasila ini Orde Baru. Nah, Orde Barunya ini orde dari Presiden Soeharto pada waktu itu. Kemudian di periode berikutnya adalah periode 1998 sampai dengan sekarang. Itu adalah demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, ini adalah merupakan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Kita lanjutkan.
Membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Jadi pentingnya membangun kehidupan yang demokratis yang pertama adalah untuk persamaan kedudukan di muka hukum. Kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kemudian distribusi pendapatan secara adil untuk memajukan kesejahteraan umum ya. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Apa saja perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi? Yang pertama adalah patuh terhadap hukum. Ya, sebagai warga negara yang baik dan mendukung tegaknya demokrasi itu harus patuh terhadap hukum. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian yang ketiga adalah menuntut hak setelah kewajiban. Jadi dilaksanakan kewajibannya dulu, nanti baru ada hak yang harus terpenuhi. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah menghormati hak orang lain. Jadi itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti bisa diulang kembali untuk menonton video ini. Kalau ada yang tidak paham bisa nanti ditanyakan secara langsung. Baik, untuk kesempatan ini saya tutup. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dipahami. Tetap sehat dan salam bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.